Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan. Dan Pak Depo, mohon maaf karena saya juga ada kegiatan terkait dengan pendampingan guru penggerak Angkatan 11. Setelah ini saya mohon izin live. Selamat melaksanakan kegiatan Pak Depo. Baik, Salam buat Bapak. seluruh Baik. teman-teman. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Arif atas sambutannya. Selanjutnya yaitu kita dengarkan sambutan dari Bapak Ferry Warisman Harifea, Eskom dan MSI. Bapak kasih PTK SMP kepada beliau kami persilakan sekaligus untuk membuka acara diseminasi kegiatan kita hari ini. Kepada Bapak Ferry kami persilahkan. Bapak kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bang Depo sebagai pembawa acara pada hari ini. Suara saya kedengaran ya, Bang Depo ya? Baik, baik Pak. Kedengaran Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Bahasa Inggris, ada di sini Pak Arif yang juga sebagai Kepala Sekolah SMP 34 Kota Bekasi. Yang saya hormati narasumber kita dalam kegiatan diseminasi hari ini, yang sekaligus juga menjadi host atau pembawa acara. Di sini ada Bang Depo Ahmad Handoko, dan terlebih-lebih kepada seluruh rekan-rekan peserta webinar di siang hari ini, khususnya para Bapak dan Ibu guru bahasa Inggris, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kita telah undang secara bersama-sama untuk mengikuti kegiatan di hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana hari ini dengan proses yang tidak cukup panjang kemarin kita siapkan, kita dapat berkumpul walaupun secara virtual di hari ini dengan tema menyampaikan beberapa informasi terkait peningkatan kompetensi. Rekan-rekan sekalian, kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu, saya beserta perwakilan MGMP telah menghadiri kegiatan terkait peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris yang leading sektornya itu oleh BBGP Jawa Barat. Itu kegiatannya kemarin itu di hari-hari Minggu sampai hari Rabu. Kita telah mengikuti ada berbagai informasi tentang peningkatan kompetensi guru khususnya bahasa Inggris. Mulai dari pendataan, pendaftaran guru, kemudian hal-hal apa saja yang telah dipersiapkan, persyaratannya seperti apa. Nah, kami dari Dinas Pendidikan tentunya mendukung dan mendorong untuk peningkatan kompetensi tersebut. Nah, dalam hal ini MGMP sebagai mitra dari Dinas Pendidikan juga diikuti oleh Bang Depo kemarin kegiatan di sana. Nah, berkaitan dengan kegiatan tersebut, pada hari ini kami atau diwakilkan oleh MGMP akan menyebarkan informasi, dalam hal ini diseminasi, dari definisinya adalah untuk menyebar informasi terkait hal-hal apa saja yang akan diselenggarakan ke depan dalam proses peningkatan kompetensi bahasa Inggris. Eh, Banyak hal yang disampaikan di pusat kemarin, mulai dari kegiatannya juga nanti yang langsung di secara virtual ya, secara virtual dari Inggris, kemudian bahasa yang digunakan juga lebih mungkin beberapa kemarin ada yang MGMP-nya ada susah, katanya susah, sedikit susah untuk mengikuti ini, tapi ya saya yakin, kami yakin dari Dinas Pendidikan bahwa guru-guru di Kota Bekasi telah siap untuk mengikuti hal tersebut karena sangat berpengaruh ke depan dalam proses karir Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk meningkatkan kompetensi untuk memberikan pengajaran terhadap anak-anak didik kita di sekolah. Mungkin itu secara singkat, secara umum yang kami dapat sampaikan mewakili Dinas Pendidikan. Mohon maaf untuk Pak Ketua, Bang Depo, dan rekan-rekan sekalian, Bu Kabid tidak bisa
Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, masih kedengar ya suara saya ya? Ya, masih. Ya, mohon maaf mungkin Harus. Bapak kasih suaranya ya masih ada ini. Halo Bapak. Ya, baik, Terputus ya? baik, baik Bapak, siap. Ya terputus. Baik, sudah Bapak, siap. Baik, saya lanjutkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat Siap. Terima kasih untuk Bang Depo ya telah bersedia mengisi acara pada hari ini. Baik Untuk Bapak. kita semua dan di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih atas pembukaannya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rangkaian kegiatan berikut ini mungkin saya akan langsung saja memaparkan atau mendiseminasikan apa saja tentang kegiatan PKG BI ini. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sudah kemarin telah mengikuti dan selamat bagi yang sudah mengikuti dan sudah dinyatakan tuntas untuk kegiatan PKBI untuk tahap pertama ya Bapak Ibu ya. Di tahap pertama ini Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah Kota Bekasi ada sekitar 60 orang ya dari baik SD maupun SMP yang telah tuntas melaksanakan kegiatan. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apakah kelihatan ya? Sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu, saya share dulu mengenai latar belakang kegiatan ini, kemudian nanti mungkin ada sesi tanya jawab. Di akhir dengan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris ini Bapak dan Ibu, yaitu sesuai dengan implementasi Peraturan Dirjen Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 1668 Bapak Ibu. Tentang teknis pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris pada satuan jenjang pendidikan dasar, pendidikan dan menengah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah dasarnya. Jadi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Di sini di pasal 33 mengutamakan dikatakan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat menjadi mata pelajaran pilihan yang dapat diselenggarakan berdasarkan kesiapan satuan pendidikan sampai dengan tahun 2026 sampai dengan 2027 dan beralih menjadi mata pelajaran wajib pada tahun ajaran 2027 sampai 2028. Jadi ini adalah latar belakang Bapak dan Ibu kenapa diadakannya kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia. Bahasa Inggris Bapak Ibu mohon maaf. Kemudian Kementerian bertanggung jawab untuk melakukan transisi melalui penyediaan guru bahasa Inggris yang mengajar bahasa Inggris pada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat dalam masa peralihan mata pelajaran bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa dulu di kurikulum 2013 mata pelajaran di SD Bapak Ibu kita dihilangkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mulai lagi memasuki bahasa Inggris tuh di SD Bapak Ibu. Nah, dengan latar belakang begitu, maka banyak sekali kita diberikan pelatihan-pelatihan untuk mempersiapkan kembalinya bahasa Inggris ya, khususnya di SD Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah peraturannya
mungkin ini kita lewatkan saja, nanti akan saya share. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang harus mungkin menjadi sedikit perhatian kita, bahwa Indonesia menempati ranking ke-79 dari 113 negara di dunia dengan ranking 13 dari 23 negara di Asia dengan skor 473 setara dengan B1 pada Common European Framework of the Reference of Language atau CVR. English First EAP atau English Proficiency Index tahun 2022. CVR ini adalah standar internasional ya Bapak Ibu yang menggambarkan kecakapan dalam membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Oke Bapak Ibu. Nah, hasil kajian kebijakan pendidikan atau PSKP tentang bahasa Inggris guru yang merujuk pada CVR menunjukkan bahwa 80% guru SD memiliki kemampuan bahasa Inggris di bawah level B1 Bapak Ibu. Sebagai ilustrasi, guru yang kompetensinya di bawah B1 umumnya dapat memahami stimulus tulisan yang disampaikan dengan kecepatan lebih lambat dari standar orang biasa. Jadi kalau SD itu Bapak Ibu minimal standarnya adalah B1 ya Bapak Ibu. Sementara 75% guru SMP, 71% guru SMA, 78% guru SMK, dan itu masih di bawah level B2. Nah, jadi kita harus sama-sama paham Bapak dan Ibu tujuan dari kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hasil dari tes kemampuan jenjang pendidikan ya Bapak Ibu. Ya, bisa dilihat dari bagannya bahwa 80% guru SD masih di bawah level E1 ya, sampai dengan A2. Hanya 20% saja yang sudah berada di B1 atau level atau lebih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah berupaya untuk menyampaikan standar level Bapak dan Ibu untuk guru bahasa Inggris SD. Kompetensi bahasa Inggrisnya minimal B1 ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bahasa Inggris tingkat SMP, SMA, dan SMK itu minimal B2. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang masih tidak familiar dengan kegiatan level B1 dan B2 nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi kegiatan ini Bapak dan Ibu adalah Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran dengan secara daring melalui LMS ya Bapak Ibu ya, Learning Management System. Dan Bapak dan Ibu sekalian, diberikan kesempatan 1 kali dalam program pengembangan kompetensi bahasa Inggris untuk mencapai target level yang diharapkan. Nah, pertanyaannya mungkin nanti akan ada pertanyaan, Pak Depo, kemarin saya udah mengikuti dan lulus. Nah, Bapak Ibu mungkin sedikit saya jawab sekarang, itu baru sampai dengan pembekalan Bapak Ibu. Intinya belum ya, seperti yang kemarin sudah Bapak Ibu ikuti, nanti akan berlangsung sekitar tanggal 10 sampai dengan tanggal 10 atau 11 Agustus. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sasaran dari pengembangan guru bahasa Inggris adalah sebanyak 179.757 Bapak dan Ibu. Ini ada di SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, siapa saja sasaran Bapak dan Ibu sekalian, yaitu guru kelas dengan kualifikasi akademik S1 pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Guru pelajaran bahasa Inggris yang berkualifikasi S1 pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris atau memiliki sertifikat bahasa Inggris di SD, SMP, SMA, dan SMK. Mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi. Saya ada tidak terundang. Nah, itu nanti akan kita jawab setelah yang Bapak Ibu. Pada bahasa Inggris ya, Bu? Jadi ini adalah yang berkualifikasi S1 bahasa Inggris khususnya.
Kalaupun misalnya di SD beliau mengajar, misal Bapak dan Ibu mengajar guru tugas, tetapi S1-nya pendidikan bahasa Inggris atau sertifikasinya bahasa Inggris, maka akan terpanggil juga. Oke, Bapak dan Ibu, ini memiliki kecakapan bahasa Inggris sesuai dengan level yang dipersyaratkan. Kita lewat dulu. Nah, ini. Harapannya yaitu meningkatkan kecakapan guru bahasa Inggris dalam SD, SMP, SMA, dan SMP sesuai dengan level yang dipersyaratkan. Kemudian meningkatkan kompetensi pedagogik guru Inggris pada SD, SMP, SMA, dan SMK untuk mendukung proses pembelajaran bahasa Inggris yang terpusat pada peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajaran peserta didik. Bapak guru hebat yang sangat luar biasa, khususnya guru bahasa Inggris Kota Bekasi, dan Ibu, ini adalah kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu. Bagi kemarin teman-teman saya yang sharing dan caring, ini adalah kegiatan yang sejak 20 tahun lalu diharapkan. Karena biasanya kegiatan pengembangan kompetensi hanya berpusat pada pedagogik saja. Ya, tidak pada ranah profesionalnya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah difasilitasi untuk kegiatan profesionalnya. Bahkan ini adalah kegiatan yang memang Bapak dan Ibu akan akhirnya ya, ini sedikit mendapatkan sertifikat internasional Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah sedikit gambaran dan mekanisme tentang kegiatan yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sekalian kemarin sudah melakukan pendaftaran, kemudian melakukan kegiatan pembekalan. Nah, setelah pembekalan ini Bapak dan Ibu akan masuk ke tahap asesmen. Baru ini adalah yang disebut dengan pelaksanaannya Bapak Ibu. Jadi nanti asesmen itu akan dilaksanakan sekitar pertengahan Agustus ini Bapak dan Ibu. Kemudian setelah melakukan asesmen, Bapak dan Ibu sekalian lakukan pengelompokan belajar. Ya, jadi Bapak Ibu asesmen itu akan menentukan Bapak dan Ibu berada di level A1 kah, A2, A2, B1 atau B2 atau malah C1 Bapak dan Ibu. Gitu. Baru melaksanakan pembelajaran dan melakukan asesmen akhir dan akhirnya akan mendapatkan sertifikat dan kalau tidak memenuhi maka akan mendapatkan pembelajaran mandiri Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini adalah peserta atau syarat peserta kegiatan PKBI, PKGB, yaitu satu mampu mengaku mata pelajaran bahasa Inggris di SD, SMP, SMA, dan SMP. Yang kedua, memiliki kualifikasi akademik S1, pendidikan bahasa Inggris, sastra Inggris, atau sertifikat bahasa Inggris. Berstatus guru kelas atau mata pelajaran di SD dan guru atau guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP, SMA, dan SMA. Mendapat izin pimpinan, mendatangani fakta integritas dan terdata pada paket pendidik dan data. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu akan mendaftar nanti, maka ada beberapa surat atau beberapa dokumen yang Bapak harus persiapkan. Salah satunya itu adalah surat keputusan pembagian mengajar, pindai ijazah S1 atau salinan yang dilegalisir, surat keputusan jabatan guru terakhir, surat izin dari pimpinan atau yayasan atau instansi, dan yang terakhir adalah fakta integritas sebagai peserta. Bapak guru sehebat yang sangat luar biasa, samping ada syarat-syarat khusus, ini ada syarat umum, ini ada syarat khusus Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu ke depannya tidak terbentur dengan kegiatan yang contohnya adalah
tidak sedang mengikuti kegiatan latihan dasar ASN, tidak sedang mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG, tidak sedang bertugas sebagai Enggak, asesor ini pada guru penggerak gabungan. atau PGP Di SMP. atau sekolah guru penggerak, sekolah penggerak Jadi atau satu tuh PSP, untuk tidak dua. sedang menjalani tugas sebagai kepala sekolah penggerak, pelatih Ini ahli, maksudnya fasilitator intinya sekolah kenapa? penggerak atau PSP. Nora juga mak saya juga nggak ngerti. Kemudian tidak sedang bertugas menjadi pengajar praktik, fasilitator, instruktur pada PGP dan mendapat izin dari pimpinan lembaga. Baik Bapak Ibu, ini adalah kualifikasi atau syarat dari peserta kegiatan PKGBI. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sangat luar biasa, nah ini adalah data yang sebenarnya didapat pada per 28 Juli 2024, yaitu di mana ini adalah pendaftaran terakhir Bapak Ibu, ya batch terakhir. Jadi dari target yaitu 3.000 guru bahasa Inggris baik di SD, SMP, SMA atau SMK, nah baru 15.231% Bapak Ibu yang selesai pembekalannya. Ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya syarat kelulusan selesai ini adalah ketuntasannya 70% Bapak Ibu dari pembekalan. Nah, ini adalah progresnya. Ayo Bapak Ibu kira-kira nih dari Bapak Ibu ada nggak nih ya? Misalnya yang masih 0% ada 1.247. Ada Pak Ada Depo, yang saya baru 50%. iya, iya baik Ibu. Ada 1 sampai 9%. Ya ada. Ini antara 70 sampai dengan 100 ini ada 15.231. Dan yang ini yang akan melanjutkan kegiatan intinya Bapak Ibu yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus sampai dengan Desember nanti. Selamat Bapak Ibu yang sudah lolos atau sudah tuntas mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah data pendaftar Bapak Ibu. Jawa Barat termasuk yang besar Bapak Ibu, karena juga hanya saja baru 7,94%. Bagi Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan mendaftar atau belum mendaftar, maka kegiatan PKBI ini Bapak dan Ibu akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2027. Jadi yang belum mendapatkan kesempatan akan mengikuti, dapat mengikuti ya Bapak Ibu ya, diharap dapat mengikutinya semua. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebenarnya info terakhir yaitu asesmen awal kemarin adalah tanggal berapa Bapak Ibu? Agustus 10 sampai dengan 15 Agustus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang tuntas diharapkan untuk melakukan persiapan Bapak Ibu. Karena nanti akan saya share juga bagaimana teknis ujiannya. Jadi supaya Bapak dan Ibu pun dapat mempersiapkannya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kegiatan PKGBI ini akan menggunakan Percent Language Test ya Bapak Ibu, di mana akan mengukur kemampuan kita di dalam speaking, writing, listening, dan reading. Ya Bapak Ibu ya, ini adalah gambarannya. Kemudian nah, jadi Bapak dan Ibu kita menggunakan person Bu, ya person English langsung. Mungkin ada beberapa kata-katanya dari Oxford kah atau dari Harvard, ternyata yang diambil adalah person English. Ya Bapak Ibu, nanti akan saya share juga nih Bapak Ibu. Kira-kira gambarnya bagaimana sih Pak Depo tes tersebut? Nanti akan saya share. Jadi Bapak Ibu sabar dulu ya. Nah, jadi ini adalah gambaran bahwa tes itu adalah online. Ya Bapak Ibu online. Kan tesnya itu sekitar 15 sampai dengan 60 menit. Ya, ada sinkronis, ada asinkronis Bapak Ibu. Sama seperti kegiatan CGP atau PPG. Ya, dan hasilnya pun langsung otomatis Bapak Ibu. Seperti itu.
Ya, bisa digunakan di komputer, bisa digunakan di smartphone. Tapi kalau Depok boleh memberikan saran Bapak Ibu dari BPDP Jabar pun menyarankan untuk menggunakan nanti ketika ujian tes awal menggunakan komputer ya Bapak Ibu ya, dan menggunakan headset seperti yang saya gunakan. Karena Bapak dan Ibu tes person ini menurut pengalaman dari sebelumnya, Bapak Ibu ketika nanti tes goyang dikit aja atau misalnya tidak fokus atau kemarin ada kejadian katanya mengambil air itu langsung diputus Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita fokus terhadap ujian tersebut, kamera harus on, kemudian tidak kalau bisa di belakang pun katanya seperti kita ujian tes CGP ya, jadi nggak boleh ada orang di kanan kiri gitu ya. Jadi harus fokus, tidak ada yang mengganggunya seperti itu. Karena kalaupun misalnya tiba-tiba ada yang ibaratnya datang atau ada gangguan, itu nanti sistem akan katanya memutus kegiatan tersebut. Jadi sayang Bapak Ibu, jangan sampai nanti tiba-tiba pas ujian Bapak Ibu putus ujiannya, itu belum selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini tes strukturnya ada 30 menit, 70 pertanyaan, ada 6 tipe, ada repeat, sentence building, conversation, sentence completion, dictation, and passage reconstruction. Ya, Bapak Ibu nanti akan seperti ini reportnya, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu pun bisa akan mencoba, ya Bapak Ibu. Nah, sertifikat ini akan bisa digunakan Bapak Ibu selama 2 tahun Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah struktur pengembangan. Jadi Bapak dan Ibu setelah nanti mengikuti tes awal dan akan dibagikan kelompok Bapak dan Ibu untuk nanti yang kelompok levelnya A1, A2, maka sedikit gambaran struktur pengembangan kompetensi seperti ini Bapak Ibu. Ya, umum, kemudian pokoknya hanya peningkatan 4 kecakapan, yaitu reading, menulis, berbicara, dan menyimak. Akhirnya bagaimana Pak Depo? Kalau guru SD itu minimal adalah B1 Bapak Ibu. Jadi dari misalnya tes Bapak Ibu A1, maka diharapkan Bapak dan Ibu bisa mencapai level B1 untuk guru SD dan B2 untuk guru SMP, SMK, atau SMA. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu langsung C1 Bapak Ibu. Nah, ya kalau C1 Bapak Ibu bisa langsung nanti pendidikannya Bapak Ibu menurut info yaitu sekaligus menjadi fasilitator pada kegiatan PKGBI selanjutnya. Oh. Ya, kemudian ini adalah tabel B1 dan B2. Nah, untuk B1 dan B2 Bapak dan Ibu sekalian memang ada perbedaannya yaitu pokoknya. Nah, pokok di sini ada profesionalnya, kemudian ada pedagogiknya Bapak Ibu. Jadi lebih banyak sebenarnya materi yang akan didapat pada kegiatan B1 dan B2 pada level B1 dan B2. Ya, kegiatannya sama 243 JP. NTKK Honoro ya Bu ya. Ya, oke Bapak dan Ibu sekalian, ini sertifikatnya nanti berlangsung ada sertifikat internasional ya Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat dari person test, kemudian dari Kemendikbud. Ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah target di mana sasaran minimal guru SD ya Bapak dan Ibu bisa mencapai target B1 dan SMP, SMA dan SMK mencapai target B2. Nah, ini adalah batasnya. Dan Bapak dan Ibu sekalian kita tetap semangat sebagai guru bahasa Inggris untuk tetap meningkatkan bahasa kita ya Bapak Ibu ya, kemampuan kita dalam bahasa Inggris.
Oke, ini adalah gambaran Bapak Ibu, mohon izin. Ini adalah yang mendaftar Bapak Ibu. Jadi yang belum registrasi ini ada 1.286, yang diterima 122, yang ditolak 1 Bapak Ibu. Nah, jadi masih 91% nih Bapak Ibu. Jadi dari Kota Bekasi masih banyak yang belum dapat mendaftar PKGBI. Dan diharapkan nanti pada pendaftaran berikutnya kita dapat bareng-bareng mendaftar Bapak Ibu. Ya, guna untuk pada diri kita sendiri, yaitu meningkatkan kompetensi diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Pak Ud, ada 2 orang Bapak Ibu yang yang belum registrasi ya Bapak Ibu ya. SD ada 558, SMP 379, SMA ya, SMA ada 147, SMK ada 167. Nah, dan lain-lainnya, ini lain-lainnya biasanya PKBM Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada 1.286. Jadi semua akun kita Bapak dan Ibu, baik yang masih aktif ya, baik Ibu ini yang masih aktif ya Bapak Ibu ya, yang belum pensiun akan tetap terdeteksi Bapak Ibu. Gitu. Nah, baik ini yang sudah portal diterima nih Bapak Ibu. Ya. Nah, ini batch-nya. Kita lihat batch kemarin, Bapak dan Ibu mungkin ketika mendaftar itu ada beberapa batch 1, 2, 3, 4, dan 5. Di batch 1 Bapak dan Ibu, ini yang mendaftar adalah 79 orang Bapak Ibu. Ya, tuntas itu 59, yang tidak tuntas 20. Di batch kedua Bapak Ibu, yang mendaftar 25 orang Bapak Ibu. Yang tuntas 12 orang, yang tidak tuntas 13 orang Bapak Ibu. Di batch 3, 9 orang yang mendaftar, kemudian yang tuntas hanya 4 orang, yang tidak tuntas 5 orang. Batch 4 tidak ada yang mendaftar di Kota Bekasi, kemudian batch 5 yang mendaftar 4 orang, yang tuntas 2 orang, dan tidak tuntas 2 orang. Jumlah yang tuntas adalah 117 orang. Bapak Ibu sekalian, tuntas di sini sekali lagi yaitu 70% ya Bapak Ibu ya, yang telah melaksanakan pembekalan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 75% saja, maka itu dikatakan tuntas. Ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut adalah dari saya. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo jika ada pertanyaan boleh mengangkat jarinya. Tangannya Bapak Ibu. Monggo. Halo Pak, selamat siang. Yang Ibu dari mana Ibu, mohon izin? Iya, saya Destari dari SMP Manuel. Baik. Mohon izin Mbak, Ibu bisa on-kan kameranya. Kamera ya? Ya, baik Ibu. Sudah belum Pak? Belum. Angkat Belum ya? tangannya. Ya, belum. Saya coba. Belum kelihatan Ibu. Oh, Baik, mungkin Bu. ada. Bi. Gak apa-apa ya Pak ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Monggo. Apa yang ditanyakan? iya. Yang saya tanyakan, ini kan baru saya ikuti PKG. Baik. Cara daftarnya seperti gimana ya Pak ya? Boleh nanti dijelaskan biar kita juga mendaftar. Baik. Itu aja Pak. Ya, baik Ibu. Nanti terima kasih. Mungkin satu lagi dari adanya ada Bu Sari. Monggo Ibu Sari. Miss Sari. Baik, Pak Depo, terima kasih. Baik. Ya, izin bertanya Pak Depo. Kebetulan kemarin kan pembekalan saya sudah ikut, tapi memang tidak sampai tuntas. Baru 50%. Jadi untuk yang belum tuntas itu nanti kita ikut tesnya
bagaimana apa ikut tes sekarang atau menunggu panggilan? Karena kan saya cek yang Pak Depo kan kirim daftar nama tuh. Iya, Saya iya, lihat iya. tidak ada nama saya kayaknya karena memang belum tuntas. Itu aja Pak. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih, Miss Ari. Ya. Baik, selanjutnya ada Miss Dila. Monggo, Miss Dila. Silakan, Miss Dila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Depo dan Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Iya, Pak Depo, ini kebetulan kan saya kemarin ikut yang Zoom kemarin ya, Pak ya, Baik. yang panggil lagi tuh terundang gitu ya, karena apa? Siap. Statusnya Selamat ya, sudah Miss. Ya. tuntas. Memang itu di situ sekedar sharing sedikit ya Pak ya. Jadi nanti kita ada tes placement test seperti itu mulai tanggal 12 Agustus sampai 16 Agustus kalau tidak salah Baik, baik. untuk menempatkan kelas nanti seperti itu dan nanti akan ada pendidikan sekitar 3 bulan. Betul. Nah, Pak Depo maaf kemarin saya nggak sempat bertanya juga di Zoom kemarin. Mungkin di sini saya mau bertanya nih sama Pak Depo. Nanti follow up selanjutnya itu bagaimana ya atau apa ya Pak Depo selain kabarnya itu kita dapat 2 sertifikat nanti dari Baik. person itu ya Pak ya. Seperti itu aja Pak Depo pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Dila dan Ari dan satu lagi apa ya? Baik, sebentar ya Bu ya kita jelaskan dulu satu-satu supaya nggak ya mohon izin ya Bu sebentar video Bu Ira. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin bagaimana tadi ada yang bagaimana untuk mendaftarnya. Nah, ini lagi-lagi memang menjadi PR kita bersama ketika kegiatan ini masih ada yang oke, mohon maaf izin Bapak dan Ibu tadi mumpung ini ada yang ditanyakan. Jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum bisa atau belum tahu sebenarnya kegiatan PKGBI ini dari mana Bapak Ibu. Nah, banyaknya yang salah adalah yang dibuka adalah PKG PJOK ya Bapak Ibu ya. Jadi banyaknya yang diikuti malah yang dibuka di SIM PKB itu adalah PJOK. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Diklat PKB ini adanya di SIM PKB Bapak Ibu. Ya, Bapak dan Ibu silakan klik atau di browser Bapak Ibu menggunakan Google boleh, menggunakan Yahoo boleh dan yang sebagainya. SIM PKB Bapak dan Ibu. Ya, ketik saja SIM PKB seperti Bapak Ibu masuk ke SIM PKB Bapak dan Ibu. Nah, ketika Bapak dan Ibu login, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan nomor UKG atau email belajar ID Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya Bapak Depo gimana kalau saya lupa? Ya, monggo Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu lupa dengan password SIM PKB, Bapak dan Ibu boleh japri ke saya. Nanti mudah-mudahan saya bisa bantu untuk mereset nomor UKG. Kalau memang menggunakan nomor UKG. Ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya menggunakan email belajar ID, Bapak dan Ibu bisa langsung mengakses belajar ID ya Bapak Ibu. Kemudian klik lupa password. Seperti itu. Kemudian setelah Bapak dan Ibu membuka, biasanya Bapak Ibu ada di pojok kanan atas Bapak dan Ibu yang titik 9 Bapak Ibu itu klik yang diklat ya GTK ya diklat mesin PKB klik diklat GTK. Nah kemudian di situ akan muncul Bapak dan Ibu diklat PKGBI ada transisi PAUD SD. Nah untuk kita yaitu diklat PKGBI. Memang selanjutnya Bapak dan Ibu dibuka si PKGBI-nya, tetapi Bapak dan Ibu juga harus mengunggah bekas Bapak Ibu. Nah Bapak dan Ibu sekalian mohon izin bagi yang belum kepanggil maupun yang akan mendaftar, Bapak Ibu diwajibkan atau diharuskan untuk mengupload berkas yang ada. Ya, ijazah uploadnya apa saja Bapak dan Ibu?
Ini bentuk filenya bisa berupa PDF. Yang pertama adalah ijazah S1-nya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa mengupload sertifikat pendidik bahasa Inggris ya, yang bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah SK pembagian tugas mengajar yang diberikan oleh sekolah ya Bapak Ibu, yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian SK jabatan guru Bapak Ibu. Silakan mungkin yang PNS dengan SK jabatan guru terakhirnya. Kemudian mungkin yang honorer juga boleh SK pengangkatan honorer dari sekolah atau yang TKK dari yang dinas pendidikan. Kemudian surat izin dari atasan Bapak Ibu, kemudian fakta integritas Bapak Ibu. Nah, untuk fakta integritas ini ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah kita tidak perlu melampirkan materai Bapak Ibu. Tidak perlu menggunakan materai. Jadi nanti formatnya pun akan ada, boleh ada bebas, sudah ada sih di internet banyak, atau nanti akan saya share berikutnya. Jadi ini adalah syarat-syarat yang harus Bapak Ibu siapkan ketika nanti akan mendaftar Bapak Ibu. Kalaupun nanti di keterangan registrasi bahwa Ibu bukan merupakan yang tidak terpilih Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau bisa di-upload saja ya Bapak Ibu ya, persyaratannya supaya nanti BPJP Jabar dapat memverifikasinya. Gitu, data Ibu, oh ternyata misalnya Bapak A, dia ngajarnya misalnya guru PKN, tetapi ternyata dia sertifikasinya atau S1-nya adalah bahasa Inggris. Seperti itu. Maka bisa mengikutinya ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu klik registrasi dan pilihan batch-nya. Jadi nanti akan muncul seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, inilah ketika Bapak dan Ibu tuntas, maka Bapak dan Ibu akan ada tulisan di sini, tuntas Bapak Ibu. Nah, ini sudah lebih dari 70%. Minimal 70% Bapak Ibu untuk mengikuti pembekalannya. Kemudian jika belum tidak tuntas Bapak Ibu, maka juga akan ada keterangannya tidak tuntas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, memang sampai saat ini pertanyaan berikutnya adalah tadi melanjut pertanyaan dari Misari adalah ketika saya Pak Depo belum tuntas, Pak Depo apakah kelanjutannya? Nah, ini kemarin sudah kami tanyakan Bapak Ibu, yang tidak tuntas 70%, Ibu Dirjen mengusahakan lagi Bapak Ibu, mengusahakan akan membuka kembali kesempatan berikutnya ya untuk mengikuti kegiatan PKGBI ini untuk tahun anggaran 2024, karena targetnya kan ya tadi masih targetnya 30.000, kita masih 15.000. Mudah-mudahan kita doa dan akan semoga yang belum tuntas atau yang nyaris tuntas nih, ada beberapa yang nyaris tuntas, Pak Depo saya 65%, kemarin tinggal 5% lagi gitu kan, itu nyaris ya Bapak ya. Padahal 70% saja sudah dapat mengikuti kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat kabar nanti, mudah-mudahan akan dapat kabar yang baik, dan saya akan share kepada Ibu yang belum tuntas ya, yang belum tuntas dapat mengikutinya. Nah, terus yang kedua, yang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kelanjutan bagi yang mengikutinya selain mendapatkan sertifikat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana pertanyaan dari Ms. Dila, kegiatan PKBI ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan 2 sertifikat yang tadi ya Bapak Ibu ya. Sertifikat yang pertama adalah sertifikat dari persen, yaitu sertifikat internasional yang berlaku selama 2 tahun Bapak Ibu. Yang kedua adalah sertifikat dari Kemendikbud. Nah, kaitannya ke kita adalah Bapak dan Ibu, monggo jika Bapak dan Ibu dapat mencapai level C1, maka bisa menjadi fasilitator dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris berikutnya. Karena
Untuk fasilitator tahap pertama ini Bapak Ibu, itu langsung dari personnya langsung. Mungkin Bapak dan Ibu akan ketemu dengan selain orang Indonesia, mungkin dari Inggrisnya atau Amerika yang bekerja sama dengan person tersebut seperti itu. Jadi fasilitatornya dari orang luar khusus untuk tahap pertama ini. Nah, berikutnya fasilitator yang akan diambil adalah hasil dari Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan PKBI bahasa Inggris ini tahap pertama ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tolong semangat ya, kita bareng-bareng memajukan pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke, berikutnya Bapak Ibu tadi ada Bu Ira, kemudian ada Bu Delia, ada Pak Billy ya. Monggo Bu Ira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depo, pertanyaan guru sekaligus emak-emak ya Pak Depo. Ini Siap. pendaftarannya mandiri ya Pak Depo. Kalau misalnya nggak ikut ada sanksi secara bagaimana begitu Pak Depo? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ira. Ya. Baik, selanjutnya dari Bu Delia. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Depo. Siap, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini aja Pak, kan kemarin sudah mengikuti coaching klinik dari Kemendikbud ya. Dan katanya nanti akan ada setelah minggu depan tuh ada kayak asesmen awal untuk penempatan kita ada di level berapa. Kemudian nanti ada pelatihan pendidikan selama 3 bulan. Nah, itu pertanyaan saya Pak, apakah nanti pendidikan 3 bulan itu ada daring kah, tatap muka kah, atau bagaimana Pak? Mungkin ada informasi yang bisa Pak Depo sampaikan karena 3 bulan kan lumayan lama ya Pak ya. Gitu Pak, makasih Pak. Baik, Bu Delia. Mungkin yang terakhir ada Pak Billy ya, Pak Billy. Ya, silakan Pak Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depo, lebih ke teknis ini, mohon maaf, ketika kita sudah menyelesaikan 70%, itu apakah nanti di tampilan SIM PKB itu ada tombol konfirmasi, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini kan waktu pada saat mengikuti itu belum ada CGP. Ketika ada CGP, pastinya kegiatan ini akan berbenturan. Kaitan dengan pertanyaan yang pertama, tombol konfirmasi, jika kita tolak karena kita sedang CGP, nanti kita konfirmasi kemudian setelah CGP, apakah ada batch selanjutnya. Seperti itu Pak Depo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Billy. Terima kasih Pak Billy. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertanyaan yang pertama nih dari Bu Ira. Nah, jadi sebenarnya kalau kemarin juga ditanyakan Bu, bagaimana kalau tidak mengikutinya? Ya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk sampai saat ini belum ada mekanisme atau teknis bagaimana kita sebagai guru bahasa Inggris jika tidak mengikutinya. Tetapi disarankan oleh BPJT dan Kemendikbud, ayo bareng bersama-sama. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan yang jarang jarang diberikan. Jadi memang ini adalah sangat luar biasa. Kalau PKG PJ4 itu masih lingkupnya intern ya Bu. Nah, ini kita diberikan kesempatan yang eksternal dengan kesempatan yang luar biasa. Kalau kita mengambil tes tersebut, misalnya tes person tersebut katanya sih katanya $150 gitu. Kalau kita teruskan sekarang aja sekitar
3 jutaan ya, seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan yang bagus. Kalau memang bisa mengikutinya, ya silahkan diikuti seperti itu. Dan jika tidak mengikutinya, saya sampai saat ini pun nggak bisa ngomong apa-apa ya gitu ya. Saya hanya ingin memacu Bapak dan Ibu sekalian, memotivasi dan memberikan informasi yang seluas-luasnya bahwa kita sebagai guru bahasa Inggris sudah diberikan kegiatan yang sangat luar biasa, kegiatan yang memang meningkatkan kompetensi kita langsung ya, karena guru-guru yang dulu itu tidak mendapatkan ya Bapak Ibu ya. Nah gitu ya, jadi selama ini kan kita mendapatkan hanya pedagogic saja, nah jarang kan kegiatan profesional. Nah kemudian yang selanjutnya Bu Delia, ini ditanyakan sekali lagi selamat Bu Delia sudah lulus tuntas, sangat luar biasa Ibu dari beberapa yang tuntas. Memang kegiatan ini Bu Delia adalah bersifat online ya Bapak Ibu. Jadi full daring. Memang di situ ada sinkronus dan ansinkronus ya. Seperti PPG Bapak Ibu nanti memang ada beberapa tes yang memang bertatapan langsung. Karena kalau kita kata orang, kalau orang Indonesia kalau disuruh tes writing nomor 1 Bu. Tapi ketika speaking, ketika listening itu ya alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita memang dilatih untuk seperti itu gitu. Tidak hanya menggunakan hanya tulisan saja, tetapi memang ada speaking, writing, dan listening. Ya seperti itu. Gitu Bu Ria. Jadi mudah-mudahan sih tidak mengganggu kegiatan lain. Tapi memang ada catatan dari beberapa fasilitator yang ada. Karena ini menggunakan waktu Inggris Bapak Bu Delia, jadi mungkin kemungkinan besar bisa nanti mendapatkannya Zoom pada saat malam. Karena perbedaan waktu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa malam, biasanya malam gitu. Karena perbedaan waktunya sekitar 7 jam, seperti itu dari sananya gitu. Jadi seperti itu saja. Jadi mudah-mudahan full daring seperti itu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Billy mengenai teknis tombol konfirmasi. Pak Billy, mohon izin kemarin sudah saya share dari Kemendikbud langsung, yaitu peserta asesmen awal. Sebentar saya akan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah daftar asesmen awal Bapak Ibu yang dapat mengikuti asesmen awal. Yang kemarin pun ini langsung di WA ya, diberikan WA langsung ke nomornya Bapak dan Ibu sekalian. Ada dari guru SD 6 orang, dari SMP 46 orang, dari SMA dengan SMK 24 orang. Jadi untuk Kota Bekasi, untuk wilayah Kota Bekasi itu ada 76 orang yang dapat mengikuti kegiatan asesmen tahap pertama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu seperti Bu Delia adalah salah satu orang ya, dan ada Miss Dila juga ya yang telah tuntas. Ini adalah silakan mengikutinya. Nah, ini daftarnya Bapak Ibu ya. Dapat dilihat, nanti akan saya bantu share juga mungkin karena jumlahnya ribuan. Nah, jadi Bapak Ibu udah ribuan nih, udah males nih. Nah, ini nanti akan saya share. Nah, bagi Bapak dan Ibu mohon bantuannya jika ada teman ya, ada teman atau misalnya teman SD-nya yang memang guru bahasa Inggris juga di SD ya, yang lulus dan mengikuti belum konfirmasi, nanti silahkan Bapak Ibu bantu menginformasikannya. Seperti itu Pak Billy. Jadi memang tidak ada tombolnya, tapi nanti akan otomatis ada langsung PKB-nya, LMS-nya langsung link seperti itu. Dan adapun bagi peserta yang mungkin sedang menjalani CGP atau mungkin juga PPG, kan mungkin sebelum pendaftaran ini mereka tidak mendapatkan ya, ibaratnya belum mengikuti CGP dan PPG. Tetapi ketika sekarang bagaimana jika berbentrokan? Nah, ini juga ditanyakan Bapak. Ini juga apabila ini ditanyakan di sana, pihak PBGP hanya menyarankan melakukan yang terbaik.
gitu ya. Lakukan yang terbaik gitu loh. Ya, jadi itu keputusan depend on yourself. Jadi kembali lagi kepada Pak Billy gitu loh. Yang menurut mungkin Pak Billy bisa melakukannya, ya silakan. Seperti itu. Tapi memang kesempatan ini sayang digunakan gitu loh Pak. Jadi kalau memang sudah ada, kalau memang mampu, ya silakan. Jika tidak, ya lakukan yang terbaik. Seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bismillah, Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Bu Rini ya Bu? Saya Bu Fuslita Pak. Bu Isnisna mohon izin untuk mengangkat tangannya dulu, Oh, biar saya iya. bisa spot pertanyaannya, ininya, biar menyalakan ini. Oh, dikira Bu Rini ya Bu. Bu Fuslita Pak, maaf ini saya Oh, iya. kan sedang mengikuti pelatihan yang dari Baik, baik. Kemendikbudristek dan British Council tuh. Oh Dan iya. insya Allah pekan ini kan terakhir gitu loh Pak. Apakah Baik, baik. dengan PKGBI ini wajib ngikutin? Soalnya saya sendiri jujur sedang pusing banget gitu. Ya, wah, sangat luar biasa nih Bu Puspita ya Bu. Iya, Bu Fuslita dari SN Sepanjang Jaya 1 Pak. Nah, sangat luar biasa nih Bu Puspita dari panjang. Nah, ini dari British juga ada salah satunya ya Bu. Nah, memang ya itu lagi Bapak Ibu. Sekali lagi pertanyaannya masih sama dan jawabannya pun yang diberikan kemarin, yaitu mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu dan melakukan yang terbaik itu saja. Gitu ya Bu ya. Jadi kalau Bu Puspita memang dapat mampu melaksanakannya lagi, berarti double nih Bu. Aduh, Dari oh my British God, juga. no, astagfirullah. Iya, sangat luar biasa Enggak deh nih Bu Pak, ini Puspita. for the next saja bisa nggak Pak? Sebenarnya kegiatan ini sampai dengan tahun 2027 ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya juga ada pertanyaan, apakah yang sudah terpanggil kemudian mengundurkan diri, apakah akan terpanggil lagi? Nah, dari BPGP pun tidak memberikan jawaban yang pasti ya Bapak Ibu ya. Karena kan kita ada antrian dari 30.000 guru itu gitu loh Bu Puspita. Gitu. Oh, jadi mesti Seperti dicek itu. dulu ya. Kalau misalnya Ya. ada catat nama di situ, sebaiknya follow gitu. Ya, jadi kalau memang Bu Puspita sudah masuk ke daftar namanya, Ya. apalagi kayaknya ini sih tinggal mengulang ya, walaupun kurikulum British dengan persen itu berbeda, tapi Ya. kurang lebih sih kan sama gitu ya, seperti itu. Maksudnya nggak begitu jauh ya Bu, ya namanya bahasa ya, seperti itu Bu Iya. Puspita. Tapi ini Iya. tuh apa ya, the last yang subhanallah gitu ya, kerjaannya Nah, juga banyak gitu. benar, Belum benar, benar. nanti mengambil yang taking responsibility itu, Oh iya. prepare buat Zoom meeting yang hari Jumat malamnya gitu. Ya. Sangat luar biasa nih Bu Puspita dari SD Sepanjang Jaya. Nanti kita dapat bertukar nih Bu, informasi dan lain-lain sebagainya di SMP Bapak Ibu. Ya, sorry. Semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Ya, itu maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Bu Depo, Rini. boleh tanya Bu Oki Monggo, sampai monggo. 25. Iya, Assalamualaikum Pak Baik. Depo. Sebentar Bu, ada Bu Rini. Ya, Assalamualaikum Bu. Pak Depo. Waalaikumsalam Saya ada dua warahmatullahi pertanyaan. wabarakatuh. Pertama yaitu yang sudah lulus, apakah ada grup sendiri khususnya di Bekasi? Karena nanti banyak pas online itu banyak sekali ada sesuatu yang miss ya. Kita Ya. bisa ini ya, bisa Sharing. tukar informasi. Pertama itu yang saya tanyakan. Kedua, apakah nanti sertifikat itu selain sebagai penunjang pendidikan? Oh, baik. Ya, Bu Rininya kelempar. Baik, dilanjutkan Bapak Ibu. Ada yang ingin Bu Oki ditanya? Pak. Ya, monggo. Bunda, Bu Oki. Ya, Bu Silakan. Oki dari SMP 25. Ada Monggo, dua Ibu. pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan Pak Depo. Baik, Ini Ibu. untuk pendaftaran ini, tadi kan saya sudah lihat itu dari batch 1 sampai batch 6 sudah lewat. Yang saya tahu ada info di MGMP itu baru batch 1 aja, sepertinya begitu. Nah, batch 2 dan seterusnya itu tidak ada. Berarti ini apakah memang
tadi yang disampaikan ke Pak Depo bahwa pendaftaran ini kita mencari sendiri masuk ke SIM PKBI kita sehingga kita tahu nanti memang kita akan berada di batch mana seperti itu atau bagaimana. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ini sebagaimana dengan CGP dulu itu ada batasan usia? Karena saya kan sudah senior nih ya, gitu ya. 5 tahun lagi mau pensiun, apakah memang diprioritaskan saja untuk teman-teman saya di sekolah yang usianya masih under 50 atau seperti apa? Mungkin itu saja Pak Depo. Terima kasih. Baik, makasih Bunda. Ya, Bunda Oki. Jadi Bapak Ibu sekalian, pendaftaran ini adalah pendaftaran mandiri Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah pendaftaran mandiri yang memang alur pendaftarannya ini pun ya saya tunjukkan sekali lagi ini adanya di SIM PKB Bapak dan Ibu sekalian Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Bapak dan Ibu mendapatkan kabar ini batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5, bahkan kami pun yang kemarin ditanyakan memang mohon izin ini juga kurangnya sosialisasi di bawah. Jadi ini mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diseminasi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang belum mengikutinya, ya, walaupun memang belum ada kepastian untuk batch selanjutnya, dapat mengikutinya Bapak dan Ibu. Ya, nanti saya akan bantu share untuk informasinya. Tetapi lagi-lagi untuk pendaftaran karena ini by system dan adanya di SIM PKB Bapak Ibu masing-masing, Bapak dan Ibu sekalian dapat sering-sering membuka diklat GTK tersebut Bapak Ibu. Karena kan memang kita banyak aplikasi ya, ada PNS, sudah SIM PKB seperti itu. Jadi ini adalah berbasis mandiri. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria umur Bapak dan Ibu selama itu belum pensiun Bapak dan Ibu dan masih mengajar bahasa Inggris silahkan diikuti Bunda. Oke ya, jadi Bun, jadi silahkan diikuti Bun. Jadi tidak ada batasan untuk umurnya. Memang ada beberapa yang pertanyaan bagaimana kalau udah masa-masa mau pensiun nih gimana? Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak ada batasan umur untuk mengikuti kegiatan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Depo. Karena ini Baik, saya bertanya karena kaitannya setelah misalnya kalau lulus gitu kan ke depan kan ada actionnya. Nah terkait dengan batasan usia itu tadi yang saya ditanyakan. Bukan Ya, KPD, baik. bukan Pak Beda. Wah, Bunda mau sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak Ya, Depo. Bunda. Ya, jadi Bapak dan Ibu, untuk kelanjutannya memang di samping ada sertifikat dari Persendiku dan SIM PKB dari Kemendikbud, memang Bapak dan Ibu yang nantinya ketika tes awal sudah mencapai level C1, Bapak dan Ibu akan mengikuti dua kegiatan Bapak Ibu, yaitu kegiatan pendidikan untuk level Bapak yang Bapak Ibu dapat C1, kemudian dengan Bapak Ibu pelatihan dengan fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi infonya seperti itu. Jadi kalaupun nanti ke depannya misalnya syukur-syukur dari Kota Bekasi melahirkan banyak fasilitator bahasa Inggris yang nantinya katanya 1:50 Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu memfasilitasi 50 guru bahasa Inggris se-Indonesia. Atau seperti itu. Baik, selanjutnya ada Pak Romli ini dari SMP 55. Silakan Bapak. Baik Pak. Apa kabarnya Pak Romli? Alhamdulillah sehat. Pak Depo gimana sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Pak Depo. Silakan, Saya tadi kurang memperhatikan karena berbarengan dengan rapat struktural gitu tadi. Dengan pengawas. Nah, saya mau saya tanyakan itu kan kemarin saya sempat daftar ya. Ya, cuman ada beberapa berkas yang kurang. Ya, jadi gagal tuh. Lagian juga saya waktu itu konsentrasinya ke MOC dari P3K tuh. Makanya nggak saya lanjutin. Nah, itu untuk kelanjutannya gimana itu? Biar bisa ikut kegiatan PKGBI ini. Terima kasih Pak Depo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi yang belum Bapak Ibu sekalian,
memang kegiatan ini untuk tahun 2024 ini akan dituntaskan dulu bagi yang sudah daftar dan yang sudah tuntas, Bapak Ibu. Bagi yang belum tuntas, ini masih diusahakan oleh pihak Dirjen untuk membuka kesempatan ini lagi. Tapi nggak tahu kapan ya Bapak Ibu ya, karena targetnya untuk satu kali batch itu adalah 30.000 orang. Nah, sedangkan untuk tahap pertama ini baru tadi 15.000 orang, jadi masih ada beberapa kurang. Itu berita infonya. Kemudian untuk berikutnya, nanti mudah-mudahan di tahun berikutnya, yaitu tahun 2025, kita dapat pendaftaran lagi, Bapak. Jadi bisa ada lagi pembukaan lagi untuk kegiatan PKBI yang akan berlangsung sampai dengan tahun 2027. Pokoknya tahun 2027 itu tahun ajaran 2027-2028 itu yang ketika menjadi mapel wajib di SD, maka sudahlah pelatihannya itu. Nah, jadi seperti itu infonya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tolong nanti jangan live dulu, Bapak Ibu. Nanti di akhir akan saya share untuk absensi yang harus diisi Bapak dan Ibu berikut dengan mohon izin untuk tanda tangannya nanti bisa menggunakan foto atau langsung gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti akan ada uploadan untuk tanda tangan. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan ini ya nanti ini ada bertanya boleh minta edaran persyaratannya. Ya nanti akan saya share Bapak Ibu. Iya, ini ada berita sudah yang tadi sedang mengikuti pelatihan Kemendikbudristek dengan British Council. Oke, Bu Robin nanti akan boleh kalau itu nanti saya japri untuk nomor saya kemudian. Oh ya, ini ada Samsung S235 ini enggak ada namanya. Izin bertanya Bapak. Untuk yang sudah tuntas melanjutkan ke tahap berikutnya, apabila mendapatkan sertifikat, apakah sertifikat itu bisa untuk prioritas PPG atau fungsi lainnya? Nah, untuk sampai saat ini belum ada ya Bapak ya, untuk keterangan seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita lakukan saja yang terbaik, siapa tahu itu akan mendapatkan yang terbaik juga seperti itu. Ini ada Miss Lia, saya sudah upload berkas persyaratan pada date pertama, namun tidak terpanggil sehingga tidak bisa mendaftar. Bagaimana kelanjutannya? Baik Miss Lia, untuk yang sudah mengupload berkas Bapak dan Ibu, kalau bisa diharapkan untuk semuanya untuk mengupload berkas terlebih dahulu. Karena kenapa? Ketika Bapak dan Ibu mengupload berkas, maka data dan Ibu bisa diverifikasi di tingkat BPGP. Jadi BPGP sendiri yang akan menentukan pesertanya Bapak Ibu. Memang peserta yang diambil untuk saat ini Bapak Ibu kemarin hasil koordinasi yaitu yang mengajar bahasa Inggris dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, ini ada Bu Karyo, yaitu mohon izin bertanya. Saya beberapa kali keluar akibat teknis ya. Berapa lama proses pelatihannya itu? Baik Karyo, untuk pelatihannya itu ada sekitar 3 bulan. Karyo, dimulai dengan Agustus sampai dengan Desember. Ya, untuk swasta Bapak Ibu, kembali lagi ya Bapak Ibu, kegiatan ini lagi-lagi kita memandangnya sebagai kompetensi diri untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada yang bisa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Pak Bekti, ya monggo silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kameranya ada error. Oh iya, Siap. Sehat selalu Pak Depo dan ya Bapak ya. Alhamdulillah. Saya kebetulan sambil buka SIM PKB, saya juga udah WA ke Pak Depo. Cuma saya bertanya di sini, mana tahu masalahnya ada yang sama dengan saya.
ternyata saya di situ tulisannya tidak terdaftar tuh Pak Depo. Baik. Jadi apa yang saya lakukan, nunggu terdaftar atau bagaimana, atau ada langkah yang bisa saya lakukan? Baik, Terima baik, kasih, baik. itu aja Pak Depo. Baik, Bapak. Baik. Baik. Pak Depo ke mute, Pak. Oh ya, mohon izin, mohon maaf. Ya, jadi banyak pertanyaan, Pak. Saya statusnya tidak terdaftar. Apakah bagaimana yang harus saya lakukan? Bapak dan Ibu sekalian, untuk mendapatkan Bapak Ibu terdaftar, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengunggah berkas Bapak Ibu. Jadi Pak Bekti mohon izin, silakan Bapak mengupload dulu berkas-berkas yang ada nantinya. Jadi Bapak Ibu, syarat utama untuk mendaftar PKGBI adalah di-uploadnya berkas tersebut. Makanya tadi ada beberapa pertanyaan, Pak, saya sudah mengupload berkas tetapi masih belum bisa daftar. Tapi nggak apa-apa. Ketika di-upload berkasnya itu, maka data itu akan masuk gitu, Pak. Nah, jadi walaupun memang di situ terdapat tidak terdaftar, jangan sudah biasa begitu. Karena banyak seperti itu ya. Ternyata kita memang harus mengupload terlebih dahulu berkas yang ada, Bapak. Gitu. Jadi mengupload berkasnya, baru nanti akan ada tombol daftar di sini registrasinya. Ketika memang kita belum mengupload, maka tidak ada tombol untuk mendaftar gitu, Pak. Seperti pengalaman saya seperti itu. Baik, Jadi, Pak Depo, sedikit lagi. Saya juga sudah upload itu dari mulai ada informasi pertama itu PKGBI itu kan sudah upload juga. Ya mungkin karena belum terverifikasi kali ya. Baik. Tidak apa-apa, saya tunggu saja. Ya, baik. Jadi Terima gini, kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu. Kalau kemarin juga sudah diverifikasi juga, memang untuk saat ini hanya 30.000 Bapak dan Ibu yang menjadi target. Ya, jadi sisanya nanti akan mengikuti batch selanjutnya atau kegiatan selanjutnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian diharapkan untuk segera upload berkas-berkas yang ada ya Bapak Ibu ya. Jadi mengakses SIM PKB dan diklat PKGBI, kemudian mengupload berkas-berkas yang ada. Jadi nanti jika ada next pembukaan pendaftaran batch, maka Bapak dan Ibu dapat langsung mengkliknya. Seperti itu. Memang ada juga pertanyaan seperti itu, bahkan di teman-teman MGMP kota lain, bahkan ya sama mungkin seperti itu ya Pak Bakti ya. Jadi dia merasa sudah S1-nya juga memang bahasa Inggris, sertifikasinya bahasa Inggris, PNS dan sebagainya, tapi belum terdaftar. Maka jawaban dari BBGP adalah ditunggu saja, sabar gitu ya. Jadi nanti akan ada panggilan berikutnya seperti itu. Yang pasti kegiatan PKGBI ini adalah untuk seluruh guru bahasa Inggris. Ya, baik tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK. Yang memang tidak menjadi sasaran, mohon izin, yaitu pengawas dan kepala sekolah. Ya, jadi kalau pengawas dan kepala sekolah, mohon izin yang mengikuti itu tidak akan terundang karena memang tidak ada dampak langsung kepada peserta didik seperti itu. Baik, ada lagi nih dari Pak Grandi. Silakan Pak Grandi. Wah, ini salah satu dari yang tuntas ini, Bapak kita ini luar biasa ini. Sehat Pak Gandhi? Sehat, Mr. Depo. Gimana Mr. Depo, sehat? Alhamdulillah. Baik, Pak Gandhi. Mr. Depo, mohon maaf, izin bertanya. Jujur saya tadi tidak menyimak juga secara 100% apa bahkan 50% karena ada kegiatan lain, Pak Depo. Baik. Gini Pak Depo, yang ingin saya tanyakan sih gini Pak Depo. Dikala kita sudah selesai nih mengikuti asesmen awal ya, pengklasifikasian, terus kemudian katakanlah nanti sampai akhir dapat sertifikat, katakanlah seperti itu ya Pak Depo ya. Mungkin tadi sudah jelaskan tapi saya belum mendengarkan secara ini ya. Nantinya ke depannya sertifikat ini apakah statusnya katakanlah sama dengan sertifikat pendidik, apa hanya untuk
gimana atau nambah poin apa ada hubungannya dengan PPK atau gimana Pak Debo? Mohon maaf Pak Debo, dari sini saya masih awam Pak Debo. Mohon penjelasannya Pak Debo. Gitu Pak Debo. Baik Pak Grandi. Untuk menanyakan sertifikat itu Bapak dan Ibu sekalian, sertifikat ini adalah sertifikat kompetensi ya Bapak Ibu ya. Memang belum ada kaitannya untuk sampai sejauh ini, yaitu berhubungan dengan profesi kita. Berarti guru bahasa Inggris. Tapi ke depannya kita nggak tahu Bapak Ibu karena memang nanti di dirjen tersebut di Permendikbud tersebut sudah dijelaskan bahwa untuk guru SD itu minimal levelnya adalah B1. Kemudian guru SMP, SMA dan SMK adalah B2. Langkah lebih baiknya jika sudah kita mempunyai salah satu sertifikat tersebut kayaknya akan lebih aman ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita nggak tahu nanti ke depannya apakah ada peraturan yang berubah dan bagaimana seperti itu Pak Grandi. Jadi mudah-mudahan sih sertifikat itu untuk sampai saat ini sih belum ada efeknya. Tetapi memang efeknya itu hanya bagi diri kita sendiri seperti itu. Khususnya untuk kemampuan profesional kita. Ya, tapi untuk bagaimana untuk PPG dan lain sebagainya memang belum. Tapi untuk PNS Bapak dan Ibu, sertifikat ini sangat berharga juga karena memang sertifikat ini kan yang dikeluarkan langsung oleh Kemendikbud. Baik. Terima Pak Depo. Terima kasih. Baik. Ya. Waalaikumsalam. Baik, ada Bude nih, Bu Wiwi silakan Bude. Terima kasih Pak Depo ya. Baik, Mohon baik. maaf tadi saya nyimaknya sambil ada wali murid konsultasi ya. Cuma sempat lihat kayaknya di kriteria itu ada ketua yang tidak boleh ikut asesor, kemudian fasilitator dan lain-lain ya. Baik. Iya, Kriteria. Terus saya kebagiannya apa ini? Fasilitator. Takutnya ke depannya itu kan ya seperti waktu awal guru penggerak kan tidak ada iming-iming bapak gitu ya. Nah, tapi setelah kesekian kali baru ternyata nanti sebagai persyaratan untuk kepala sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, PKG ini takutnya ya sekarang belum ada nih prediksinya bakal apa, tapi takutnya nanti juga berpengaruh terhadap ya yang namanya sertifikasi kah atau karir ke depannya dan seperti itu ya. Bagaimana itu Pak Depo? Saya kayaknya tadi kriterianya sempat lihat sebentar itu kok kagak boleh gitu loh. Terus aku dapetnya opo iki ya. Ya, Bude udah asesor aja deh Bude. Lebih tua. Expired benar-benar pensiun apa gimana nih gitu saya. Baik, Bude. Jadi kemarin memang kita sudah di breakdown. Mudah-mudahan sih yang memang masih mengajar di Dapodiknya bahasa Inggris dan S1 dapat terpanggil segera Bude. Seperti itu kecuali yang memang kemarin tidak ada di daftarnya itu yang sudah jadi pengawas, kemudian kepala sekolah Bude. Gitu seperti itu. Jadi mudah-mudahan berikutnya next sama Bude gitu ya. Soalnya tadi kan yang di kriteria itu sempat saya foto tuh, kriteria tidak sedang menjadi asesor, pengajar praktek, fasilitator ya. Ya, karena memang dari pengalaman teman yaitu Bu ini juga katanya sama beratnya, makanya yang sedang mengikuti PPG, mengikuti GP dan sebagainya disarankan tidak mengikuti seperti itu. Hanya disarankan ya, bukan tidak boleh. Kan tidak boleh Bude. Yang tidak boleh itu adalah yang mohon izin itu udah alih ke struktural ya. Ya, struktural. Jadi tidak ada kaitannya dengan peserta didik. Seperti itu. Sama masih mengajar bisa Bude. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan bisa ikut itu supaya bisa ngetas gitu. Baik, Bude. Terima kasih. Semangat selalu. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Jika tidak ada, Pak Gandhi masih ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, saya kirim absensinya Bapak Ibu ya. Pak Grandi belum lower hand Pak Grandi. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu di absen. Mengisi absennya Bapak dan Ibu mohon izin ada absen yang harus diisi. Silakan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu mungkin cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan, tidak ada pertanyaan lagi atau gimana?
Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Dan bagi yang lulus atau mengikuti tes selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan untuk mempersiapkan diri karena tes person ini Bapak dan Ibu ini memang agak sedikit sensitif katanya karena memang kalau ada kegiatan gerak-gerak di belakang dan lain sebagainya bahkan diputus gitu ya. Jadi tolong fokus. Nah, mungkin sambil menunggu absensi, saya tunjukkan list teksnya ya. Bapak Ibu nanti bisa scan di HP-nya, di HP bagaimana mengikuti tesnya. Nah, ini ada sedikit tesnya. Ini contoh dari Gilang pas pembuat konten. Nah, ini teman dekatnya Bu Dewi nih, Bu Gilang ini nih. Nah, jadi Bapak Ibu sambil menunggu absensi, saya akan sedikit menjelaskan. Jadi yang sudah kemarin melakukan pembekalan Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran ketika Bapak dan Ibu mengikuti pembekalan setelah melakukan pendaftaran Bapak Ibu. Ya, jadi ada session 1, 2, 3, 4, dan 5 Bapak Ibu. Nah, ini adalah sedikit yang akan nanti akan saya share juga Bapak Ibu. Bapak dan Ibu dapat membaca juga kriterianya bagaimana itu C. A1, A2, A3, ya A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, ini PKBI. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ketika Bapak dan Ibu mengklik reference, ini ya, mungkin bagi yang sudah mengikuti dapat memberikan masukan ya Bapak Ibu. Ini jadi Bapak dan Ibu tidak membuka halaman ini dengan sempurna, makanya tidak ada ini tanda hijau. Ya, jadi ada tugas-tugasnya yang tidak dibuka. Ya, kemudian ada section 1. Nah, sebenarnya apa section 1 nih? Ini kisi-kisinya nih, spill-nya nih, yaitu mengenai favorite food. Ya, kita udah biasa ya dengan favorite food seperti ini. Entrance participation preference in ordering and requesting food to identify and apply appropriate past tense form in real communication situation. Ya, ada learning activity, ada listening speaking activity, ada reading and viewing activity, ada writing and presenting activity. Kemudian diakhiri dengan past tense, ya, penggunaan past tense dan menggunakan kata request. Ini section 1. Ya. Ini spill. Nah, yang kedua. Nah, ini section 2 nih. Mungkin yang sudah melaksanakannya nih. Ada temanya adalah food, clothing, food, drink, shopping, and personal information. Ya, di situ ada describe present situation and personal aspect to everyday life appropriately and accurately. Ya, tugasnya ada simple present tense and instructional and transactional function. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu, materi-materi yang Bapak Ibu gunakan atau Ibu lakukan pembekalan nanti adalah materi-materi yang memang biasa kita lakukan di sekolah, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini, nah gunanya pembekalan ini Bapak dan Ibu supaya Bapak Ibu tidak kaget ketika mengikuti kegiatan seperti itu. Pada section 3 ini mengenai telling hobby ya. Present tense, simple continuous tense, simple past tense. Kemudian ada section 4 giving their direction, expressing opinion, making comparison, evaluating perspective, and writing brochure. Ya, ini ada juga ya di materi kita. Kemudian ada section 5, ada procedure, ya, clear, detail, text, and variant subject, and explain different viewpoint, ya. Nah, permasalahannya, ya, Bapak Ibu, repot terlebih dahulu saja pokoknya. Kalau memang Bapak dan Ibu di situ tidak terundang, Bapak dan Ibu harus upload ya berkas-berkas yang ada. Nanti biar bisa diverifikasi. Nah, kemudian sering-seringlah buka SIM PKB.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya, permasalahan pengerjaan pembekalan. Ya, banyak kemarin yang gagal ternyata Bapak dan Ibu adalah mengenai kemampuan IT-nya. Kemudian waktu penyelesaiannya mepet. Jadi dalam pembekalan itu Bapak Ibu, 5 seksi itu dia dilaksanakan selama 10 hari. Nah, biasanya kita seringnya mepet-mepet nih. Jadinya akhirnya tidak sampai melaksanakannya. Tidak selesai ya, hingga 70%. Atau menunggu kunci jawabannya. Seperti itu. Nah, ini materinya ada dari dosen, kemudian fasilitatornya, ada nanti pendampingan itu 1 kali dalam 1 minggu. Ya, kemudian ada hasil asesmennya, dan jika mencapai syarat C1 maka adalah menjadi syarat menjadi fasilitator. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada contoh sedikit tes ya CVR bagaimana. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang tuntas ataupun yang tidak tuntas ada sedikit gambaran nih. Nanti akan saya share juga di grup ini. Silakan Bapak dan Ibu sekalian dapat mengikutinya gitu ya. Nanti ini dapat diikuti gitu ya. Dites nanti dicoba-coba di rumah Bapak Ibu. Ini juga ada beberapa tes. Ini loh tes CVR ini gitu. Nah, ini seperti ini tesnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu setelah klik Bapak Ibu bisa menerima semuanya, kemudian list ya Bapak Ibu. Nah, di sini ini contoh ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Nah, seperti ini. Kalau sensitifnya sebenarnya harus menggunakan earphone ya atau headphone seperti ini. Karena apa? Dibutuhkan untuk speaking. Ya, speakingnya dengan volume yang rendah. Ada writing section, write clearly ya. Nah, seperti ini. Ini nanti Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu yang ingin mencoba atau sedikit gambaran, oh tes saya seperti apa sih nanti Bapak Ibu bisa latihan ya, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan diseminasi pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi khususnya saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dapat meningkatkan kompetensi guru bahasa Inggris Kota Bekasi, khususnya tingkat SMP. Jadi kalau memang nanti apapun, insya Allah informasi yang akan berikutnya akan saya informasikan di grup WA. Ya, baik WA inti maupun di WA Subrayon. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi semangat ini adalah semangat untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan diri kita sendiri, bukan untuk mendapatkan sertifikat saja atau untuk yang lain-lain, tapi pada dasarnya motivasinya adalah untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya, atau ada yang ingin ditambahkan atau ingin menanyakan sesuatu untuk kegiatan PKBI kita? Ya, untuk upload tanda tangan Bapak Ibu bisa langsung difoto kalau mengisinya lewat handphone, atau yang tanda tangan yang sudah ditanda tangan di kertas putih kemudian difoto Bapak Ibu, tinggal diupload nanti seperti itu. Memang ada mohon izin dari pihak dinas meminta tanda tangan Bapak dan Ibu seperti itu. Insya Allah tidak akan disalahgunakan ya, jadi jangan takut disalahgunakan. Ini adalah administratif saja. Ya, sebagai laporan nanti ke BBGP bahwa Kota Bekasi telah melaksanakan diseminasi atau sosialisasi peningkatan kompetensi guru bahasa Inggris. Ya, dan nanti ke depannya mudah-mudahan dari Kota Bekasi ini melahirkan fasilitator kayak Bu Dewi ini kayaknya tingkatnya udah fasilitator nanti C2 nih yang seperti itu, atau Bunda Oki. Jadi kita dapat menikmati dari fasilitator kota kita sendiri gitu ya, dan bukan dari kota yang lain seperti itu. Ya, ini ada Bu Dewi ya. Ibu mohon izin yang diupload adalah Nah, saya izin lagi supaya lebih jelas.
Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, jadi mohon izin ini adalah dokumen persyaratannya. Yang pertama adalah surat pembagian tugas mengajar. Yang kedua adalah ijazah S1 atau sertifikasi bahasa Inggris. Kemudian surat keputusan jabatan guru. Kalau dari PNS ya bisa langsung jabatan terakhir. Kalau honor bisa dari sekolah. Kalau yang statusnya adalah TKK bisa dari dinas ya Bapak Ibu. Kemudian surat izin dari pimpinan, kemudian fakta integritas Bu Dewi. Ini saja. Ada 6 ya Bapak, ada 4 seperti itu. Baik, saya akan kirimkan lagi untuk absensi. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mengisi absensinya diisi. Mungkin itu saja dari saya. Mari kita tutup kegiatan diskusi ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin foto bersama ya Bapak Ibu ya. Jangan ini dong, kita foto bersama untuk administratif ya. Ya. Mungkin bisa di on semua ya Bapak Ibu kameranya. Oke, ada 7 slide. Aku nggak bisa di on, Nggak apa. gimana? Siap Pak Jamri, siap ya Bapak. Siap. Siap. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, cheese. 1, 2, 3, Lupa. cheese. 1, 2, 3, cheese. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sama-sama Pak Depo, terima kasih. Sama-sama Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Depo. Terima kasih Pak Depo pemaparannya. Sampai Baik, ketemu. terima kasih. Nanti Pak Depo saya pemaparannya. di grup ya Bapak Ibu ya untuk materi PPT-nya. Baik. Terima kasih Bang Sudah Depo. kangen MGMP Siap, coba. terima kasih. Pak Depo. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Depo. Makasih Baik, Pak Depo. terima kasih Bapak. Pak Depo izin minta PPT-nya Pak Depo. Baik, Bu Risti. Baik, nanti share di grup ya Bapak Ibu ya, di grup WA ya, supaya baik yang inti maupun supplier akan saya share. Baik. Jangan lupa mengisi absensi ya Bapak Ibu ya. Izin keluar ya Pak. Izin keluar Pak, mau ada perlu. Terima kasih.
Si Aldi yang